Di tengah-tengah gurun panas Arab Saudi, tepatnya di Padang Arafah, ada ribuan pohon yang konon berasal dari gagasan Presiden Indonesia. Hei Sobat Tanam, Padang Arafah adalah salah satu tempat paling penting dalam ibadah haji. Setiap tahun, jutaan jemaah dari seluruh dunia berkumpul di kawasan gurun terbuka ini untuk menjalankan wukuf, sebuah rukun haji yang wajib dilakukan. Namun, di balik lautan manusia dan tenda-tenda putih yang terlihat hari ini, ada satu hal menarik yang jarang diketahui banyak orang. Di kawasan yang dulu terkenal sangat tandus itu, kini tumbuh ribuan pohon peneduh yang memiliki hubungan erat dengan Indonesia. Pohon tersebut dikenal dengan nama Syajaroh Soekarno atau Pohon Soekarno. Nama itu dikaitkan dengan Soekarno, Presiden pertama Indonesia yang disebut pernah menggagas penghijauan di kawasan Arafah setelah menunaikan ibadah haji pada tahun 1955. Kisah ini kemudian berkembang menjadi bagian dari cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi, terutama di kalangan jemaah haji Indonesia. Banyak yang percaya bahwa pohon-pohon tersebut menjadi salah satu warisan Indonesia di Tanah Suci. Sebelum dipenuhi pepohonan seperti sekarang, Padang Arafah dikenal sebagai kawasan gurun yang sangat gersang. Hamparan pasir dan batu mendominasi wilayah ini, sementara suhu udara di siang hari bisa mencapai titik ekstrim. Pada musim panas, temperatur di kawasan gurun Arab dapat mendekati 60 derajat Celcius, terutama ketika matahari berada tepat di atas kepala. Pada masa lalu, kondisi ini menjadi tantangan berat bagi jemaah haji. Fasilitas belum memadai, area teduh sangat terbatas, dan sebagian besar jemaah harus bertahan di bawah panas matahari selama berjam-jam. Banyak yang mengalami dehidrasi dan kelelahan akibat cuaca ekstrim. Karena itulah, keberadaan pohon peneduh di kawasan Arafah kemudian dianggap sangat penting. Pada tahun 1955, Presiden Soekarno menjalankan ibadah haji ke Arab Saudi. Dalam kunjungan tersebut, beliau melihat langsung kondisi Padang Arafah yang tandus dan minim pepohonan. Menurut berbagai cerita yang beredar, Soekarno merasa kawasan itu perlu dihijaukan agar para jemaah haji memiliki tempat berteduh dari panas gurun. Gagasan tersebut dianggap cukup visioner pada zamannya. Menghijaukan kawasan gurun bukanlah pekerjaan mudah. Dibutuhkan jenis tanaman yang mampu bertahan dalam cuaca panas, tanah kering, dan minim air. Namun, Soekarno disebut tetap mendorong upaya penghijauan itu sebagai bentuk kepedulian terhadap kenyamanan jemaah haji di masa depan. Beberapa sumber dan cerita lisan menyebut bahwa Indonesia kemudian ikut membantu proses penghijauan di Arab Saudi. Bantuan tersebut dikabarkan berupa pengiriman bibit pohon serta tenaga ahli pertanian yang membantu proses penanaman di kawasan Arafah dan sekitarnya. Walaupun dokumentasi resminya tidak sepenuhnya lengkap, kisah ini terus hidup di masyarakat. Di Arab Saudi sendiri, pohon-pohon tersebut kemudian dikenal dengan nama Syajaroh Soekarno, yang dalam bahasa Arab berarti Pohon Soekarno. Nama itu menjadi simbol penghormatan atas kontribusi Indonesia terhadap penghijauan di kawasan Tanah Suci. Pohon yang sering disebut sebagai Pohon Soekarno umumnya merujuk pada pohon mindi dengan nama ilmiah Melia aceraceae. Namun, dalam beberapa cerita, pohon ini juga sering dikaitkan dengan mimba karena memiliki karakteristik yang mirip dan sama-sama tahan terhadap iklim panas. Pohon mindi dipilih karena memiliki kemampuan beradaptasi di lingkungan kering dan panas. Selain itu, pertumbuhannya relatif cepat dan daunnya cukup rindang untuk memberikan keteduhan. Karakter inilah yang membuatnya cocok ditanam di kawasan gurun seperti Padang Arafah.
Ketika tumbuh besar, pohon ini mampu menciptakan area teduh yang sangat membantu para jemaah haji. Di tengah suhu ekstrim gurun, keberadaan satu pohon saja dapat membuat perbedaan besar bagi kenyamanan dan keselamatan manusia. Saat musim haji berlangsung, jutaan orang berkumpul di Padang Arafah dalam waktu yang hampir bersamaan. Kondisi padat manusia ditambah cuaca panas membuat kebutuhan akan area teduh menjadi sangat penting. Karena itulah, pepohonan di sekitar Arafah memiliki fungsi yang jauh lebih besar daripada sekedar penghias lingkungan. Pohon-pohon tersebut membantu mengurangi paparan panas matahari secara langsung. Area di bawah pohon terasa lebih sejuk dibandingkan area terbuka di sekitarnya. Selain itu, pepohonan juga membantu menjaga kelembapan udara dan mengurangi efek panas dari permukaan pasir gurun. Banyak jemaah haji Indonesia yang merasa bangga ketika mengetahui adanya kisah tentang Syajaroh Soekarno. Bagi mereka, pohon-pohon itu bukan hanya peneduh, tetapi juga simbol hubungan Indonesia dengan Tanah Suci. Selain dikenal sebagai pohon peneduh, pohon mindi juga memiliki manfaat lain dalam pengobatan tradisional. Beberapa bagian tanaman ini dipercaya mengandung senyawa alami seperti minyak atsiri dan alkaloid yang digunakan dalam ramuan herbal di sejumlah negara. Daun, biji, maupun kulit batangnya kerap dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional untuk berbagai keperluan. Meski begitu, penggunaan tanaman ini tetap memerlukan penelitian ilmiah lebih lanjut dan tidak boleh digunakan sembarangan tanpa pengetahuan yang memadai. Terlepas dari manfaat tradisional tersebut, nilai utama pohon ini tetap berada pada fungsi ekologisnya. Di kawasan gurun yang panas dan kering, pohon menjadi elemen penting yang membantu menciptakan lingkungan lebih nyaman bagi manusia. Hingga hari ini, kisah tentang pohon Soekarno masih menjadi topik yang sering dibicarakan. Sebagian orang meyakini bahwa penghijauan Arafah memang berawal dari gagasan Presiden Soekarno. Namun, ada juga yang menyebut bahwa proyek penghijauan tersebut merupakan hasil kerjasama berbagai pihak di Arab Saudi. Karena dokumentasi sejarahnya terbatas, beberapa detail cerita memang sulit diverifikasi secara penuh. Namun, nama Syajaroh Soekarno tetap dikenal luas, terutama di kalangan jemaah haji asal Indonesia. Kisah ini terus diwariskan sebagai bagian dari hubungan historis antara Indonesia dan Tanah Suci. Terlepas dari berbagai versi yang berkembang, penghijauan di kawasan Arafah terbukti membawa manfaat besar bagi jutaan jemaah haji hingga saat ini. Kisah pohon Soekarno menunjukkan bahwa sebuah gagasan sederhana dapat memberikan dampak jangka panjang bagi banyak orang. Menanam pohon di kawasan gurun mungkin terdengar seperti langkah kecil, tetapi manfaatnya bisa dirasakan hingga puluhan tahun kemudian. Hari ini, jutaan jemaah haji dapat berteduh di bawah pepohonan yang tumbuh di kawasan Arafah. Dan bagi banyak orang Indonesia, keberadaan Syajaroh Soekarno menjadi simbol bahwa bangsa ini pernah meninggalkan jejak yang bermanfaat di Tanah Suci. Sebuah warisan yang tidak berupa bangunan megah, melainkan keteduhan bagi sesama manusia.